Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe untuk channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita akan memulai pembacaannya dengan sangat simple dan jelas ya. Sebuah judul ya, yang tak lagi galau ya, dia yang pasti inginkan kamu. Tak lagi galau, dia yang pasti inginkan kamu. Wow, ada seseorang yang mungkin sebelumnya galau ya, tapi sekarang dia pasti inginkan kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi dan resonate sama kamu. The Lady. Nah, kamu berdealing dengan seseorang yang tidak harus jenis kelaminnya perempuan, tapi bisa juga energinya seorang divine feminim. Jadi kalau dia bukan seorang perempuan, energinya adalah seorang divine feminim. Atau divine feminim itu menjadi sebuah topik utama dalam pembacaan kita hari ini. Kita mulai lagi. Berikutnya, siapakah dia? Nah, orang ini adalah sebenarnya seseorang yang pergerakannya begitu banyak di dalam hidup kamu ya. Orangnya cukup sibuk kesana dan kemari ya. Banyak dari mereka yang mungkin sebenarnya adalah berinisiatif untuk awalnya yang mungkin kenalan sama kamu atau pendekatan sama kamu juga bisa. Tapi kalau surat di sini ini juga bisa menandakan bahwa orang ini sebenarnya adalah seseorang yang akan datang membawa sebuah kabar ke kamu. Jadi mungkin saja kamu selama ini sudah menunggu ya, dalam kebingungan, ketidakjelasan ya, akhirnya ada kabar yang akhirnya datang. Oke. Orangnya itu memang tertutup kalau Sora lihat di sini ya. Tidak begitu banyak membuka segala sesuatunya, orangnya lebih rahasia, segala sesuatu perencanaan dia keep sendiri itu ada. Orangnya juga bisa saja mau tahu banyak hal, suka belajar, suka membaca, bekerja dengan industri yang berhubungan dengan percetakan atau buku atau tulis menulis ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada datang kabar ya, berita dari dia tentang sebuah rencana ya. Orang ini punya sebuah intuisi ya. Memang orang ini terkadang sering sekali galau karena memang dia sebenarnya seseorang yang sensitif, tapi ini juga bisa menandakan bahwa sebenarnya kedatangan dia untuk memberi kabar kepada kamu adalah datang dari intuisinya dia ya, untuk memberi kabar sama kamu. Ada dorongan dari dalam firasat hatinya untuk memberikan kabar sama kamu ya, tentang sebuah koneksi jiwa. Jadi memang kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang datang ingin membuat sebuah rencana sama kamu ya, atau memang orang ini sudah lama berencana untuk datang ke kamu dan berbicara sama kamu ya, bahwa selama ini intuisinya dia itu jelas terasa bahwa dia punya koneksi secara spiritual atau batin ke kamu. Jadi orang ini dalam pergerakannya, dalam hatinya dia, dalam diamnya dia yang mungkin kamu nggak tahu, bahwa sebenarnya orang ini tuh punya intuisi bahwa kalian tuh memang terkoneksi secara spiritual. Kita lihat lagi lebih lanjut, siapa sih orang ini? Ya, kali ini khusus energinya adalah siapa orang ini? Orang ini ada beberapa yang lebih tua daripada kamu, itu ada ya, atau artinya orang ini sudah banyak pengalaman dalam hidupnya. Bisa saja orang ini sudah menjadi seorang tua ya, artinya apa? Bisa saja kamu berdealing dengan single parent ya, jadi dia memang sudah punya anak juga, itu ada. Atau memang kalaupun belum, jiwanya itu tua. Seseorang yang lama menyendiri ya, artinya mungkin lama menarik diri, lama sendiri, dia juga terbiasa segala satu sendirian. Ada sisi kesepian di dalam dirinya dia, walaupun di depan itu dia kelihatan seperti seseorang yang kokoh atau teguh. Orang ini itu memang sifatnya keras ya, sifatnya susah untuk ditebak gitu ya. Tapi sebenarnya orang ini punya sikap yang tangguh ya, atau keras ya. Jadi sikapnya dia itu tangguh, keras kepala bisa juga ya. Atau orang ini memang bisa saja orang yang menyimpan sebenarnya banyak masalah di dalam hidupnya ya. Orang ini tuh banyak yang mencari jalan keluar dari masalah di dalam hidupnya dia. Banyak dari mereka juga yang orangnya berorientasi terhadap solusi. Jadi orang ini bisa saja memang banyak masalah yang sedang dia urai satu persatu untuk dia selesaikan.
Ya, orang ini bisa saja bermasalah di dalam keluarganya, entah itu keluarga inti atau keluarga yang sedang dia jalani. Ya, jadi bisa saja kamu berdealing dengan third party situation, yang mana memang sudah rumah tangganya atau keluarga dia yang intinya dia sendiri itu lagi bermasalah. Kalau dia tidak dalam pernikahan, berarti keluarga intinya yang sedang dalam masalah, yang salah satunya menjadi fokusnya dia soal keluarga. Oke. Apa sih memangnya yang selama ini menjadi kendala di antara kalian yang membuat dia galau? Coffin, ya. Ini bisa saja karena yang Sora bilang ada dari sini adalah segala sesuatu yang ditutupi, ya. Bisa saja memang kalian hubungannya masih ditutup-tutupi, ada yang backstreet, ada yang orang tuanya nggak setuju, ada yang third party situation juga mungkin dia belum bisa mengungkapkan kalau dia punya hubungan sama kamu, gitu ya. Mungkin belum tentu kamu adalah seseorang yang menyebabkan hubungan rumah tangga dia bermasalah, karena memang mungkin dari awal kamu ketemu ya memang sudah masalah. Tapi kan dia berusaha menutupi, kenapa? Karena nanti dibilangnya ya kamulah penyebab rumah tangganya bermasalah, atau masih banyak hal-hal lain yang ditutupi. Tentang masalah hati atau perasaan, ya. Jadi ini ada keraguan, ya. Ada ketakutan, ada keraguan, ada perasaan hati yang masih ditutupi yang membuat ini mungkin mengalami kurang jelas, ya. Artinya ada keraguan-raguan di sini. Ya, masalah hati, masalah keraguan-raguan yang ditutupi, ya. Masalah kekhawatiran. Dia itu seperti bimbang, ya, bimbang, takut, tidak jelas mau memutuskan ke arah mana. Ini bisa saja ada banyak kekhawatiran, ketakutan, ya, atau bisa saja dia memang dalam situasi yang dia merasa aku tuh tidak banyak ruang gerak di dalam keadaan aku saat ini, ya. Kalau Sora lihat di sini juga ada kekhawatiran dia tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu ekspektasikan, ya. Entah itu mungkin secara energi, waktu, finansial atau apapun lah, ya, yang dia merasa bahwa galau. Dia juga galau kepada siapa hati dia mau ditentukan, ya. Memang masalahnya di sini adalah dari ketegasan kepada siapa hati yang mau diberikan. Ini adalah kartu pasangan yang keluar. Artinya kepada siapa yang artinya hatinya itu mau dipilih. Lalu sekarang kenapa dia tidak galau lagi? Dia jelas inginkan kamu. Ya. Kenapa dia tidak galau lagi? Ya, yang jelas memilih kamu. Kenapa? Oke. Yang pertama adalah dia itu sebelumnya banyak banget tidak mempelajari apa sih yang dia mau. Sebelumnya dia banyak sekali tidak mempelajari segala sesuatunya. Ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, dia itu lebih banyak merenung, lebih banyak berpikir, lebih banyak pembelajaran di sana. Ya, apa sih yang sudah sama ini dilalui oleh kalian? Dan di sini dia tidak bisa membohongi hati nurani dia, pikiran dia, kalau dia terus-terusan masih memikirkan soal kamu, masih terus-terusan mau cari tahu soal kamu, gitu loh. Mau lupa juga susah ya, kalau memang selalu kepingin masih mau cari tahu soal kamu. Oke. Di sini juga ada sisi di mana dia mulai menyadari. Dia mulai lebih banyak menyadari sebenarnya perasaan dia itu seperti apa. Oke. Dari banyak yang kalian itu berjarak, itu malah membuat dia itu lebih bisa merenungi apa sih arti hadir kamu buat dia. Bagaimana sih sebenarnya perasaan dia ke kamu. Ya. Dan sebenarnya dia merasa bahwa tidak ada kamu. Ada satu sisi di dalam diri dia itu harus menanggung segala beban sendirian. Artinya kamu selama ini sudah jadi orang yang banyak berbagi beban sama dia. Entah pikiran, entah masalah-masalahnya dia. Dan kamu menjadi salah satu seseorang yang mendukung dia untuk dia bisa jadi sukses, jadi berhasil, apapun itu ya, kamu membantu dia sebenarnya, ya. Tanpa dia sadari, dia tahu bahwa apa yang sudah bisa dia capai sampai sekarang, banyak hal-hal yang sudah dia lewati, itu adalah banyak karena dari pengorbanan kamu untuk dia, ya, secara energi, secara waktu, secara perasaan, gitu loh. Oke. Apalagi yang sebenarnya dia rasakan ke kamu. Dia merasa bahwa jiwa dia itu ada sebuah koneksi sama kamu yang tidak bisa dibohongi, bahwa di sana ada garis atau ada jalinan koneksi secara jiwa antara kamu sama dia. Dia merasa adanya koneksi di antara kalian. Oke.
Dan dia di satu sisi juga ingin minta maaf ya. Mungkin dia ingin minta maaf karena telah banyak mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Mungkin juga banyak dari mereka yang nggak jujur soal situasinya mereka ke kamu. Itu juga ada. Ingat ya, alasan bisa diborong satu, bisa diborong semua kondisinya. Dia juga menyadari bahwa selama ini dia kurang bertanggung jawab sama kamu. Ya, bahwa selama ini dia memang mungkin memilih untuk menjauh atau keluar masuk dalam hidup kamu. Itu salah satunya adalah karena dia memang masih ada beban yang harus dia selesaikan secara tanggung jawab, ya, untuk keluarga inti dia, ya. Dan dia menyadari bahwa selama ini bantuan kamu, pertolongan kamu itu adalah bentuk cinta terbesar ya yang ada di antara kalian. Dan dia merindukan koneksi secara fisik sama kamu ya. Jadi memang sentuhan kamu, pelukan kamu itu menjadi suatu koneksi yang sangat kuat secara fisik di antara kalian. Dan dia menyadari bahwa secara naturalis dia tidak memaksakan atau kamu tidak memaksakan, ada energi yang selalu mengoneksikan di antara kalian. Dia kali ini pingin jelas ya, untuk kalian yang belum dalam relationship yang terikat, dia jelas menginginkan relationship yang lebih serius arahnya sama kamu. Mungkin ada pernikahan gitu ya. Dia ingin menjadikan kamu partner hidupnya dia. Oke, itu terlihat di sini ya. Dan dia ingin banyak bicara sama kamu. Oke, Sora, kenapa dia memilih saya? Oke. Apa Sora, kenapa dia memilih saya? Oke. Dia tahu secara pikiran kalian banyak sekali kecocokan, banyak sekali cara berpikir kalian yang cocok. Dia juga sangat suka diri kamu yang pintar ya. Dia merasa bahwa secara pikiran kalian cocok. Dan dia tahu kamu butuh tahan banting. Kamu kuat bertahan dalam segala situasi dan kondisi dengan situasinya dia. Dan dia tahu bahwa ada hasrat terpendam dari dalam diri dia yang mengoneksikan kalian. Dan dia bisa melihat dengan jelas ya, perasaan dia itu sama kamu semakin menguat. Ya, dia tidak bisa memungkiri lagi kalau ya dia memang sebenarnya maunya kamu gitu loh. Dan banyak di sini yang dia tahu bahwa secara finansial juga dia melihat kamu, kualitas kamu juga secara finansial sudah lebih settle, sudah lebih secara ekonomi udah cukup baik gitu loh ekonominya. Jadi mungkin bisa bantu dia, bisa support dia. Dan di sini ada energi disadari, dia menyadari kamu banyak sekali memberikan untuk dia. Memberikan kasih sayang, memberikan apapun. Kamu sering berikan dia ya, entah itu barang, entah itu energi, entah itu waktu. Dan dia merasa semakin dengan waktu ada ikatan yang semakin menguat di antara kalian, ada bonding yang menguat di sini. Dan banyak sekali pertanda dari semesta ini, dari alam ini yang mengarahkan dia tuh untuk ke kamu. Jadi dia tidak bisa memungkiri lagi. Ya. Bahwa perasaan dia yang sebenarnya yaitu buat kamu gitu loh. Terlepas dari apapun situasi dia, ini tidak ada yang Sora bela ya. Jadi tolong jangan serang Sora. Apapun kondisinya kalian, situasi kalian third party, apapun itu, dia cuma menyadari bahwa dia punya perasaan dia sesungguhnya itu ada dan kuat ke kamu. Ya, apa yang akan terjadi ke depannya dengan kalian? Ship, cross, ciao. Memang beban ini perjalanan hubungan ini memang akan mungkin berlanjut, meskipun itu jalannya tidak akan mulus. Masih banyak beban-beban yang harus dilewati, masih banyak beban-beban yang harus diselesaikan, ya. Beban-beban yang kamu tahu sudah sedari awal ada di sana. Entah itu statusnya dia, entah itu keluarganya dia, ada beberapa dari dia yang mungkin soal perihal anak. Ya, dan akan mungkin masih banyak sekali hal yang harus dibicarakan dan harus diomongin. Termasuk kamu harus mungkin menerima ya, efek sampingnya adalah mungkin salah satunya diomongin orang, digosipin orang, itu masih mungkin akan terjadi. Oke. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi akan ada banyak pembicaraan yang memang akan terjadi ya. Oke. Dan memang perlu banyak keterbukaan di sini. Ya. Kalau Sora lihat di sini, memang perjalanan ini masih panjang sekali yang harus dilewati. Ya. Fox di sini artinya adalah begitu banyak hal yang harus diungkap, begitu banyak hal yang harus diselesaikan. Ya, karena di sini banyak bebannya. Jadi memang harus pinter-pinter untuk menyiasati hubungan ini. Ya, memang hubungan ini pengen ke angka yang lebih serius, tapi nggak bisa langsung dieksekusi gitu aja. Masih proses. Oke.
Saran dari kartu Sora adalah ketika dia kembali, lebih banyak quality time dulu. Bicarakan dulu segala sesuatunya, konsekuensinya seperti apa yang mau diinginkan ke depannya ya. Bukalah untuk sejujur-jujurnya ya. Dia masih menahan-nahan ya, nggak bisa langsung kayak buka semua-muanya gitu ya. Dia masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran. Masih ada kekhawatiran yang mungkin akan pelan-pelan bisa dia ungkap. Tapi itu yang makanya Sora bilang perlu untuk diselesaikan. Tapi ini memang karmik. Kamu terkoneksi sama dia secara jiwa ya, karmik. Jadi apapun itu ujungnya memang kalian akan ada bersama-sama lagi ya gitu. Apapun itu. Jadi kalau memang dia harus menyelesaikan dulu urusannya dia, kalau memang dia mau kembali, kamu bilang bahwa ya udah selesaikan dulu urusan kamu. Kalau memang kamu mau sabar nunggu ya, baru nanti aku tunggu di sini, baru kita eksplorasi apa yang kedepannya harus di ini. Tapi artinya gini, kalau kamu mau jalan sama dia, kamu sudah siap untuk mengarungi bahtera masalah-masalah yang harus dihadapi ya. Ada beban juga tanggung jawab di sini. Dia sebagai seorang anak bagi orang tuanya, atau ada anak yang jadi tanggung jawab dia. Itu akan selalu ada di sana. Ya, jadi jangan kamu harus berlapang dada kalau kamu nanti bukan prioritas selalu gitu loh. Beban itu selalu ada di sana untuk beberapa waktu yang kedepannya ya. Oke, itu sih yang kalau Sora lihat. Masih jernih perjalanannya, tapi Sora tahu di ujung sana ada potensi bahwa ada persatuan yang mungkin kamu harapkan ya. Di sini ada stick bulan. Bulan ini bisa berarti bulan dia akan menghubungi kamu, bulan ulang tahun dia, bulan ulang tahun kamu. Oke. Ya, kita akan coba lihat. Oke. Februari. Sora akan ambil 5 bulan. Juli. Oke. November dan Desember. Di antara 5 bulan ini ya teman-teman ya. Mungkin akan terjadi sesuatu. Oke? Semoga yang terjadi yang baik-baik ya. Untuk apapun itu situasi kamu, Sora tidak tahu menau posisi kamu sebagai apa. Sora pembacaannya netral. Oke? Kita lihat zodiaknya yang mungkin akan kelihatan. Ada Virgo, ada Aries, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Taurus. Wow, yang bertanduk keluar semua ya say. Oke, dan ada Scorpio. Menarik. Oke, dan kita akan coba lihat untuk alfabetnya. G, C, W, N, S, O, Y, F, V, M, Q, K, O, C, T, J, E, dan ada R serta G. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, nama kota, nama tempat, dan sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman yang ingin personal reading, bisa ke Instagram Sora @sora_tarot, atau pingin beli kartu, atau pingin belajar juga, booking untuk sesi belajar sama Sora, atau pingin beli gelang kupu-kupu ya. Ini adalah rose quartz yang sudah Sora booster dengan energi healing untuk teman-teman yang perempuan ya, terkoneksi dengan cakra hati untuk membantu kamu untuk melepaskan energi yang negatif untuk kamu yang sering bersedih, kecewa, dan sebagainya ya. Silahkan di Instagramnya Sora atau di link yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga main di Instagramnya Sora, di channel keduanya Sora Miss Hana Sora, channel keduanya Sora, untuk pembacaan dengan tema yang berbeda setiap harinya. Kamu jadi bisa nonton di sana ya, dan dukung juga Sora di sana ya. Terima kasih Sarah, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Kalau buat kekurangan kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu, bye.